warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ru'yatul Hasanah. Saya dari Prodi PAI 3C. Nah, saya akan menjelaskan makalah individu pada mata kuliah Ilmu Teknologi Pendidikan Islam. Judul yang saya ambil bab 7, yakni produksi media teknologi pendidikan berupa non-elektronik atau gambar. Perkembangan ilmu teknologi pengetahuan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap berbagai kehidupan manusia, baik dalam segi ekonomi, dalam segi budaya, dalam segi sosial, maupun dalam segi pendidikan. Oleh karena itu, agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan ilmu teknologi, perlu adanya penyesuaian yang tepat, terutama hal yang berkaitan dengan pengajaran di sekolah. Salah satu adalah faktor media pembelajaran. Selanjutnya ada produksi media teknologi pendidikan non-elektronik. Produksi teknologi pendidikan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan, menghasilkan, dan mengolah media dengan menggunakan segala sumber tenaga ataupun pikiran dan dana, sehingga menghasilkan sebuah media yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran atau dalam proses media pembelajaran. Contohnya yaitu ada grafis, gambar, dan lain-lain. Nah, tujuan dari media teknologi pembelajaran ialah untuk membantu para siswa dan dapat membangkitkan minat dalam belajar, membantu mereka dalam kemampuan berbahasa, kegiatan seni, dan pernyataan aktif dalam cerita ataupun melukis, menggambar, serta membantu mereka menafsirkan dan mengingat-ingat isi materi bacaan dari sebuah teks ataupun dari sebuah penjelasan yang dijelaskan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Macam-macam produksi media teknologi pendidikan non-elektronik. Yang pertama ialah media gambar. Yang kedua ada media grafik. Media grafik ini berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber penerima pesan, yaitu seorang guru kepada peserta didiknya. Grafik sangat bermanfaat untuk mempelajari dan mengingat data-data kuantitatif dan menghubungkan dengan analisis ataupun interpretasi dan perbandingan antara data-data yang disajikan. Lalu yang ketiga, sketsa adalah gambar sederhana yang melukiskan bagian-bagian pokok tanpa detail. Guru hendaknya dapat menuangkan ide-idenya dalam bentuk sketsa. Lalu yang keempat, ada diagram. Lalu yang kelima, ada bagan. Bagan berfungsi untuk menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit apabila hanya disampaikan secara lisan ataupun secara tertulis. Lalu yang keenam yaitu ada media kartun. Nah, menurut saya, kalau media kartun ini bagus digunakan untuk anak-anak yang tingkat RA atau TK dan juga untuk yang anak-anak tingkat madrasah ibtidaiyah. Kartun adalah suatu gambar yang dipergunakan untuk menyampaikan materi yang bersifat ringkas atau memudahkan siswa dalam memahami mata pelajaran tersebut. Lalu selanjutnya ada media poster. Media poster merupakan sebuah gambar yang berperan khusus untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu lewat mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Contohnya media poster itu seperti slogan. Contoh media poster yaitu poster tentang Wali Songo. Nah, jika guru melihat gambar
wali ataupun sunan-sunan, mungkin siswa akan sedikit memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Lalu yang kedelapan ada papan panel. Papan panel merupakan suatu media grafis yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Yang kesembilan, papan buletin. Papan buletin berfungsi atau digunakan untuk menggambarkan penampilan umum dari suatu kelas. Oleh karena itu, menarik, rapi, up to date, dan dinamik. Papan buletin menampilkan suatu aktivitas belajar yang sedang berlaku di ruangan itu ataupun di ruangan tertentu. Lalu yang ke-10 ada peta dan globe. Peta dan globe adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang dilukiskan dengan skala tertentu dan digambar pada bidang datar jika dilihat dari kertas. Nah, ini bisa kita gunakan pada saat pelajaran geografi. Di situ dapat kita jelaskan kepada siswa bentuk globe dan dapat kita lihat daerah-daerah tertentu ataupun ukuran-ukuran atau luas daerah tertentu. Kita bisa menggunakan globe untuk dapat memahamkan siswa pada pelajaran geografi tersebut. Lalu yang selanjutnya ada kelemahan ataupun kelebihan dari teknologi pembelajaran menggunakan gambar tersebut. Yang pertama ialah kita bahas kelebihan media gambar. Yang pertama, sifatnya konkret. Gambar atau foto lebih realistis menunjukkan pokok masalah dibanding dengan media verbal semata. Lalu, gambar dapat mengatasi masalah batasan ruang dan waktu. Selanjutnya, media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Lalu, media memperjelas. Media gambar dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah untuk membenarkan kesalahpahaman tersebut. Lalu yang kelima, media gambar murah harganya, mudah didapat, mudah digunakan, dan tidak memerlukan peralatan khusus. Lalu apa kelemahan dari media gambar? Yang pertama, hanya menampilkan persepsi indera mata ataupun ukurannya terbatas, hanya dapat dilihat oleh sekelompok siswa. Lalu yang kedua, gambar diinterpretasikan secara personal atau subjektif. Lalu yang ketiga, gambar disajikan dalam ukuran yang sangat kecil sehingga kurang efektif dalam pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.